Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ibnu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan latihan soal dan juga membahas jawabannya. Baik, di sini untuk soal-soalnya ada totalnya 5. Yang pertama, selesaikan persamaan diferensial berikut untuk fungsi y sama dengan yt terhadap waktu t. Di mana yang pertama a dy per dt sama dengan 5y ditambah 6. Di mana y untuk t-nya 0 itu sama dengan 1. Kemudian yang b, dy per dt sama dengan negatif 3y ditambah 4. Dengan y 0 sama dengan 1/3. Kemudian yang C, dy per dt sama dengan 0,8 Y ditambah 12. Untuk Y sama dengan 0, sama dengan Y 0 sama dengan 5. Kemudian kita komentari kestabilan untuk setiap solusi dan gambarkan grafik Y terhadap T. Untuk nomor 2, dalam sebuah model populasi, populasi YT dalam ribuan pada waktu T tahun mengikuti dy per dt sama dengan negatif 0,05 Y ditambah 2. Populasi awalnya adalah 100.000. Pertanyaan, berapakah nilai kesetimbangannya? Kapan populasi turun hingga kurang dari 1.000 dari nilai kesetimbangan berikut? Dan gambarkan grafik populasi terhadap waktu. Sebentar, Bagas. Ya, Pak. Coba tanya temennya. Satu di luar kelompok. Soal nomor satu gitu. Tanya aja satu. Siapa? Baik, mungkin karena udah pernah Dia- ngerjain. Hmm. Sabar, saya milih siapa. Sebut aja siapa gitu. Ini kan udah ada jawabannya ya. Kalian nanti paparkan ya. Coba tunjuk siapa. Siapa Bagas? Yang hadir aja tapi yang hadir di sini. Ada. Bukan disuruh ngerjain, cuma ditunjuk doang. Siapa? Ya udah langsung aja deh. Zidan mana Zidan? Zidan nggak sekelompok kan? Tidak, Enggak, Pak. Pak. Zidan kalau ngerjakan nomor satu, teknisnya gimana coba? Alur pengerjaannya, Pak. Ya, alurnya aja gimana Zidan? Kebayang nggak nomor satu ini? Benar, Pak. Saya buka materinya dulu. Sedikit lupa soalnya. Jangan, Oh, justru jangan dibuka, jangan, oh jangan, jangan dulu. Oh, jangan. Gimana? maaf, Pak. Bayang nggak? Ngerjainnya masih ingat nggak ini? Diapakan dulu gitu-gitu. Gimana Zidan? Lupa ya? Ya, Nggak Pak. Kalau kebayang. belum kalau belum buka materinya lagi lupa, Pak. Oke, oke, nggak apa-apa. Siapa lagi ya? Zahra Ayu Safitri. Zahra Ayu mana? Halo Zahra, Zahra Ayu. Hadir, Pak. Ya, kebayang nggak soal nomor satu gimana ngerjakannya?
Langkah pertama diapakan dulu, seterusnya apa-apa gitu. Kebayang nggak? Gimana Zahra? Belum, Pak. Belum, oke. Bagas, coba dijelaskan dulu ini tekniknya gimana sih mengerjakannya? Baik, Tipe Pak. soal nomor satu. Bukan Untuk dibahas ya, dijelaskan dulu. untuk jenis soal nomor satu ini kan materi kita itu judulnya adalah persamaan diferensial linear order satu ya. Jadi soal nomor satu ini diberikan persamaan-persamaan diferensial linear order satu. Yang dimana untuk nyari solusinya itu cukup menggunakan solusi umumnya. Jadi ini bentuk yang dy per dt ini udah mengikuti bentuk linear order satu. Untuk solusi umumnya udah ada rumusnya. Nah, ntar rumusnya kita kita sesuaikan aja rumusnya ini A-nya yang 5, B-nya yang 6. Ntar sesuaikan dengan rumus dapat solusinya. Untuk solusinya ntar masih kita cari konstantanya, di mana konstanta itu bisa ditemukan dengan mensubstitusi y, nilai y saat p-nya ini sama dengan 0 di sini, Pak. Oke, itu yang B kan ada minus 3Y itu ada pengaruh nggak nanti di dalam penyelesaian atau solusinya? Tidak ada, Pak. Itu hanya ya mungkin jadi negatif aja. Tapi Oke, variasi ya. Atau ya, misalkan 5Y dikurang 6 gitu nggak ada masalah ya. ya tidak ada, Pak. Oke, solusi umum ada rumus umumnya ya. Iya, Pak. Oke, rumus umumnya cuma satu, nggak ada syarat-syarat khusus, Iya, cuma satu, Pak. cuma satu. Oke, oke kita lihat nomor satu A dulu ya. Coba silakan dijelaskan dulu. Berikut penjelasan untuk nomor satu, Pak. Di sini kita menggunakan bentuk rumus solusi umum untuk dy per dt sama dengan ay per plus b, di mana menurut soal tadi itu didapat a-nya itu sama dengan 5 dan b-nya sama dengan 6. Nah, kita dapat terperoleh y sama dengan a besar e pangkat 5t dikurang 6 per 5. Nah, ini juga ada bentuk umumnya. Nah, lalu kita substitusi untuk y sama dengan 1 ketika t sama dengan 0. Nah, di sini kita substitusi T sama dengan 0 itu jadi A kali E pangkat 5 kali 0 dikurang 6 per 5 sama dengan 1. Nah, setelah diperhitungkan, kita peroleh A-nya sama dengan 11 per 5. Nah, dari sini kita dapat membentuk solusi umumnya ya. Untuk YT yaitu 11 per 5 E pangkat 5T dikurang 6 per 5. Oke, stop dulu Elvin. Zidan sama Zahra lihat ya, prosesnya gini ya. Zidan, Zahra lihat prosesnya. Baik, Oke, Pak. lihat ya. Udah, sekarang balik lagi slide-nya yang tadi. Udah, sekarang Zidan yang satu b Zahra yang satu c Coba solusi umumnya. Baik, Pak. Stop dulu itunya recordnya. Silakan Zidan. Gimana? DY/DT min 3Y tambah 4, Y0-nya sepertiga. Berarti gimana? Berarti dari soal 1B ini kita dapat untuk nilai A-nya ini didapat min 3, lalu untuk nilai B-nya ini kita dapat 4. Lalu eh, kita gunakan rumus solusi umumnya, didapat Y sama dengan A besar E pangkat min 3T tambah 4 per 3. Lalu di sini karena Y dalam kurung 0 sama dengan 1/3, Pokoknya kalau jadi kita substitusikan ke dalam persamaan tadi yang Y sama dengan A besar E pangkat min 3T tambah 4 per 3, didapat A besarnya itu min 1. Sehingga, sehingga solusi umumnya itu YT sama dengan min E pangkat min 3T tambah 4 per 3.
Oke, Bagas, coba dilihat yang B-nya sama nggak? Tiap hari pakai 2 kali. Min E pangkat min 3T tambah 4/3. Solusi umumnya itu A besar E pangkat min 3T ditambah 4/3. Kalau yang tadi min ya. Tes kekuatan ya. Hati-hati ya ini ya. Sampai Udah benar ya? Alvin, Bagas, oke. Iya, Pak. Oke, baik. Yang 1C balik lagi soalnya. Zahra, ya Pak. Untuk 1C itu didapat A-nya itu 0,8 dan B-nya 12. Eh, Lalu disubstitusi nilai A dan B-nya ke rumus persamaan umum, yaitu menjadi eh, Y itu sama dengan AE pangkat 0,8T min 15. Lalu substitusi kondisi awal ke persamaan, yang Y0-nya itu. Di situ kan langsung di soal Y0 sama dengan 5, maka jika disubstitusi Y0-nya menjadi AE pangkat 0 min 15 sama dengan A min 15 sama dengan 5, maka A-nya sama dengan 20. Nah, setelah menemukan A-nya sama dengan 20, maka diperoleh solusi umumnya GT sama dengan 20 pangkat 0,8T min 15. coba dilihat Bagas. 1C. 20 pangkat 0,8T kurang 15. Sama ya? Iya, Pak. Oke, nah ini untuk semua juga ya. Jadi kalau jenis soal seperti ini, Anda ingat betul bentuk umumnya apa, kemudian peran A kecil, B kecilnya apa, ada A besar di situ yang harus dicari nilainya, substitusi syaratnya, sehingga nanti dapat solusi umumnya seperti itu ya. Oke, balik ke soal tadi. Nah, Vira Vinola, Iya, Pak. sekarang masalah kestabilan setiap solusi. Masih ingat nggak gimana? Bentar, Pak. Jangan dilihat dulu itunya materinya. Diingat-ingat gimana sih menyatakan kestabilannya itu? Masih ingat nggak? Nanti direview ya. Dari sekarang kalian mereview ya materi setelah UTS ini ya. Sampai materi yang terakhir kemarin itu. Itu berdasarkan nilai A-nya ya, Pak. A apa? A A-nya besar, A di kecil? A kecil. A kecil. Mm. Oke, coba satu A-nya dilihat. Bagus. 1A. Bentar. Nah, ini gimana? Ntar dulu. Jangan dibuka dulu gambarnya. Ini kan jawaban 1A ya. Jadi menyatakannya gimana ini? Tentang Bukan, kestabilannya. bukan 1A itu kan DY per DT sama dengan 5Y per 6, di mana Y0 itu sama dengan 1. Berarti kan A-nya itu kan sama dengan 5. Nah, si A-nya itu kan berarti lebih besar sama dengan 0. Berarti udah jelas itu tidak stabil. Dia akan stabil ketika A-nya itu kurang dari 0, Pak. Di DYDT A kecil Y tambah B kecil. Jadi dia akan stabil kalau A kecilnya negatif gitu. Iya, Oke, coba Bagas. seingat saya. Ya, nggak apa-apa. Nah, solusi tidak stabil. Kalau ngeplot gambarnya, ini ngeplot gambarnya gimana nih, Bagas? Pakai program ya? Iya, Pak. Ini pakai Oh, GeoGebra. iya, iya. Tapi nanti kalau ujian nggak ada software ya. Iya, Pak. Jadi gambar yang tadi itu kalau diplot gimana gambarnya gitu ya. Oke, benar nggak tadi teorinya melihat dari A kecilnya?
Benar, Pak. Benar, oke. Sekarang yang 1B, kestabilannya mana? Gambarnya. Berarti ini stabil gitu, Iya, kecil Pak. sama dengan 0 ya. Oke, ini ngeplot gambarnya juga ya. Itu kan ada garis asimtot ya. Nah, ini ketika Anda diberikan masalah dan dia kebetulan stabil ya, Anda harus cari nih, dia menuju kemana gitu ya. Terus yang C, gambarnya begitu ya, tipis ya, dia tidak stabil. Oke ya, jadi nomor satu soalnya DY, AX tambah B, solusi umumnya, kestabilannya teorinya kayak gitu. Oke, balik lagi ke slide awal tadi. Nomor 2 ya. Oke, nomor 2, Stefani. Ada Stefani? Halo, Stefani? Stefani, Stefani? Stefani? Nggak Iya, ada. Pak, maaf, Pak. Ya. Tadi Zoom-nya nge-lag. Oke, Stefani soal nomor 2 kebayang nggak ngerjainnya? Soal nomor 2, mungkin dicari nilai kesetimbangannya dulu, Pak. Hmm? Nanti Nilai ditemukan solusi keseimbangannya. umum. Kebayang tapi ngerjainnya? Kebayang sih, Pak. Kebayang. Masih kebayang. Ini kan nggak ada nilai Y0-nya. Bedanya apa dengan nomor 1? Atau ini secara eksplisit Y0-nya 100.000 gitu ya? Gitu nggak? Iya, Pak. Iya, 0 sama dengan dianggap 100, gitu. Oke. Terus maksud nilai kesetimbangan itu apa? Kan nilai kesetimbangan itu terjadi saat DJ per DT sama dengan 0. Sama dengan? Jadi, 0. sama dengan 0. Maka jadi, apa namanya, nilai negatif 0,05 dikali Y ditambah 2 sama dengan 0. Didapat nilai Y-nya itu sama dengan 2 dibagi 0,05 sama dengan 40.000, Pak. Oke. Terus kapan populasi turun nyarinya gimana? Kurang dari 1.000. Ancar-ancarnya aja kira-kira bakal diapakan gitu. Untuk analisisnya itu jadi ketika YT sama dengan kurang dari 39, kita dimasukin apa namanya, nilai solusi umumnya. Jadi didapat nilai E-nya itu sama dengan E pangkat negatif 0,05 T kurang dari 0 untuk semua T. Jadi tidak ada solusi real untuk YT sama dengan kurang dari 39. Oke, baik. Kira-kira gitu ya ancar-ancarnya. Silakan, Bagas. Timnya dibahas nomor 2. Baik, Pak. Oke, Bagas jawaban nomor 2. Siapa dijelaskan? Baik, di sini untuk jawaban nomor 2-nya, kita tadi yang udah disebutkan oleh Mbak Stefani, untuk nilai kesetimbangan terjadi saat daya per dt sama dengan 0. Maka kita peroleh daya per dt sama dengan 0, negatif 0,05 Y tambah 2 sama dengan 0. Kita peroleh Y-nya sama dengan 40. Di sini kita tulisnya 40, di mana satuannya itu jadi ribu ya ntar. Jadi kita sebut nilai kesetimbangan adalah 40.000. Kemudian menggunakan solusi umumnya, di mana kita peroleh tadi A-nya negatif 0,05 dan B sama dengan 2 dengan kondisi awal populasi awal 100.000 itu artinya Y0 sama dengan 100. Ini ribunya kita hilangin karena ribu itu hanya satuannya. Jadi YT sama dengan AE pangkat negatif 0,05T dikurang 2 per negatif 0,05. Lalu bentuknya A dikali E pangkat negatif 0,05T ditambah 40. Kemudian kita substitusi Y sama dengan 100 ketika T sama dengan 0, diperoleh solusinya YT
sama dengan ini diperoleh A-nya itu 60, kemudian solusinya adalah YT sama dengan 40 ditambah 60 dikali E pangkat negatif 0,05 T. Kemudian di sini akan dicek untuk soalnya tadi ditanya gambarkan kapan populasi turun hingga kurang dari 1000 dari nilai kesetimbangan berikut. Maka untuk jawabannya kita tulis solusi umumnya di bawah 39 yang mana ini 40 dikurang 1000. Kita peroleh 60 dikali E pangkat negatif 0,05 T kurang dari negatif 1. Karena E pangkat negatif 0,05 T ini lebih besar dari 0 untuk semua T, maka tidak ada solusi real untuk YT ini kurang dari 39. Artinya populasi tidak akan pernah turun di bawah 39.000, yaitu 1000 dari nilai kesetimbangan 40.000. Sebentar. Itu 60 E pangkat min 0,05 T kecil min 1 kenapa? Ini kedua ruas kita kurangi 40, Pak. Kedua ruas kurangi 40. Ya 40 dipindah. Kurangi. Jadi 40 nya sini 0, ini 39 kurang 40 jadi negatif 1. Oke. Terus karena E pangkat min itu positif, maka tidak ada solusi real. Iya, Pak. Tidak akan pernah turun di bawah 39.000. Gitu. Oke, coba plotnya gimana? Ini, Pak. Tidak pernah turun. Oke, itu nilai asimptotnya ya. Jadi masalahnya sebetulnya nanti menentukan batas asimptotnya ya. Tadi kan yang di nomor 1C itu 1B ya. 1B kan dia stabil ya. Kemudian ada batas nilainya ya. Nah ini kalian juga harus tentukan ini menuju ke berapa gitu ya. Nah ini kan muncul angka 39 ini harus dibuktikan gitu ya. Dia menuju ke berapa nilainya. Gitu ya. Oke, soal nomor 2 kebayang kira-kira begini ya arahnya ya. Oke, lanjut nomor 3. Salman, Hadir, Pak. Salman hadir. Oke. Udah dilihat nih. Kebayang nggak nih? Caranya kebayang nih. Mungkin saya ya baru kebayang yang cara nentuin solusi umumnya aja, Pak. Oke, solusi umumnya ini mirip dengan soal nomor 1 kan? Betul, Bagas? Betul, Pak. Bedanya nggak disuruh gambar grafik aja. Ya, dan ini Y0 sama dengan 0. Kalau yang tadi kan nomor 1 kan Y0 sama dengan sekian gitu ya. Nah, sekarang kestabilannya, Salman bisa diketahui nggak ini? Tadi bagaimana melihat kestabilannya dari PD? Mirip dengan nomor 1 nih. Gimana, Salman? Oke, ya udah, nggak apa-apa. Nomor 3 coba dibuka, Bagas. Soalnya ini ya, tidak stabil karena kecilnya positif, solusi umumnya itu ya, prosesnya nggak terlalu rumit. Nomor 3 cuma 1 ya? Iya, Pak, itu jadi totalnya 5. Oh iya, betul. Oke ya, jadi ada variasi lain nggak dari materi ini?
Tidak ada sih Pak, itu untuk soalnya cuman yang bentuknya soal cerita seperti itu sama nyelesain Enggak, yang part 2 teorinya, pertama dong. teorinya PD Orde 1 gini aja ya, udah ya. Yang saya baca iya Pak. Yang dari presentasi kalian juga ini ya, bahasannya ya. Iya Pak. Oke, good. Oke, makasih ya, Bagas dan timnya, presentasinya. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran ke yang lain juga ya, bagaimana teori dan soalnya ya. Ya, saya sarankan review lagi materinya, bisa juga langsung baca dari bukunya gitu ya. Nah, ini kan soalnya soal teknis ya, tapi kalian juga harus siap membuktikan nanti. Misalkan diberikan solusi umum, buktikan bahwa itu solusi umum untuk persamaan diferensial yang diberikan gitu. Ya dibalik aja sebetulnya, tapi tidak ada angkanya gitu. Misalkan apa solusi syarat awalnya Y0 sama dengan C gitu ya. Itu apa yang terjadi ya gitu. Oke, terima kasih kelompok ini ya, Bagas dan yang lain. Oke, screen-nya ditutup. Terima Baik kasih. Pak, terima kasih. Pertanyaannya ada ya? 5. Ini kan 5 dibahas, yang tidak dibahasnya ada? 5 yang Belum? tidak dibahasnya ada Pak. Ada. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti di itu aja di ini slide-nya dikirim aja di WA group biar dibaca ulang sama temennya, sama 5 yang tidak ada solusinya belum dibahas gitu dikasih aja. Terus nanti yang lainnya mencoba ya menjawab gitu ya di WA group, di foto aja jawabannya, nanti kelompok Bagas mengomentari aja dulu-duluan aja, misalkan dikasih soal yang ini foto dilihat sama timnya Bagas, oh benar ya udah kasih komentar benar, kalau ada yang salah ya dikomentari gitu ya. Ya, makasih Bagas, boleh Baik ditutup Pak, terima screen-nya. kasih. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut berikutnya kelompok siapa? Hilman. Jadi yang materi ini mudah-mudahan tidak ada masalah ya, prosedural saja ya, dan direview lagi materinya nanti. Silakan berikutnya. Di stop dulu deh recordnya kalau belum siap. Dimulai. Ya, silakan. Ya, dibacakan dulu gimana soalnya. Ini nanti diedit aja ya, satu soal, satu slide, 2 soal, 2 tampilan gitu, biar nggak terlalu kecil begini ya. Baik Pak. Jadi yang pertama ini ada soal selesaikan persamaan diferensial berikut, di mana D kuadratnya per DT kuadrat tambah 8 DY per DT tambah 15 Y sama dengan 0 dengan syarat Y0 sama dengan 2 dan YX 0 itu sama dengan 1. Oke, tar dulu. Siapa tadi? Salman. Reza Vanisa ada? Sekelompok nggak? Nggak ya? Kelompok Reza? Kelompok Oh, Pak. sekelompok ya. Ya. Raffi Alifian, Iya Pak. sekelompok.
Beda kelompok, Pak. Beda. Oke, Raffi, gimana nih soal nomor satu kebayang nggak? Agak sudah berbeda ya bentuknya ya, karena dia turunan keduanya ada tuh. PD ordernya berbeda. Kebayang nggak soal nomor satu nih? Saya kebayangnya nyari persamaan karakteristiknya dulu, Pak. Setelah itu, Setelah itu saya bingung, Pak. Baru sampai situ doang, Pak. oke, silakan kelompok ini dijelaskan dulu cara mengerjakan nomor satu gimana. Gimana nih nomor satu? Apakah benar dibuat persamaan karakteristiknya? Bukan diperlihatkan jawabannya, tapi dijelaskan caranya dulu gimana. Oh iya Pak, sebelumnya ini ada typo Pak. Harusnya ini kan dalam variabel ya semua ini ada harusnya di nomor satu ini soalnya d kuadrat y per dy kuadrat Pak. Jadi bukan dalam bentuk t. Bisa Bukan. diperbaiki nggak? Bisa Pak. Sebentar Pak. Diedit dulu. Ya, stop dulu deh recordnya deh. Diedit dulu aja. Di stop dulu recordnya. Ini soal nomor 2 sama ya dengan nomor 1 ya, dengan kelompok sebelumnya ya. Iya, Pak, betul sama. Ya, berarti diganti aja ya nanti ya. Cari soal yang lain ya. eh Soal nomor 1 dengan soal nomor 5 juga kayaknya sama ya tipenya ya. Tipenya sama Pak ya. Ntar dulu. Oke lah, coba dijelasin. Yang nomor 2 di skip ya, karena sudah dibahas tadi di kelompok sini. Gimana jadi langkahnya ini nomor 1? Tipe nomor 1 ini? Oh, boleh di next Bagas ke slide 32. Nah ini. Nah, oke, jadi penyelesaiannya itu kita cari persamaan karakteristiknya dulu. Yang kan bisa kita tulis berarti sama aja kayak x kuadrat plus 8x plus 15 sama dengan 0. Berarti nanti kita dapat akar-akar karakteristiknya itu dalam min 3 dan min 5. Berdasarkan akar-akar karakteristik yang kita dapat bahwa di mana alfa itu tidak sama dengan beta. Berarti solusinya itu adalah Y sama dengan A besar dikali dengan E pangkat alfa T tambah B besar dikali E pangkat beta T. Berarti kita tinggal substitusi nilai dari alfa dan betanya, maka didapat Y sama dengan A besar dikali dengan E pangkat min 3T tambah B besar kali E pangkat min 5T. Karena di soal diketahui bahwa Y0 sama dengan 2, maka kita akan memperoleh persamaan pertama yaitu tinggal disubstitusi aja. Berarti 2 sama dengan A besar kali E pangkat min 3 kali 0 tambah B besar kali E pangkat min 5 kali 0. Maka persamaan pertamanya itu adalah A plus B sama dengan 2. Kita dapat turunkan dari solusi itu, berarti kita cari turunan pertamanya, maka dapat Y aksen sama dengan min 3 kali A besar dikali E pangkat min 3T dikurangi 5 kali B besar kali E pangkat min 5T. Jadi soal juga diketahui bahwa turunan pertamanya itu Y aksen 0 sama dengan T, berarti tinggal disubstitusikan bahwa dapat persamaan keduanya, yaitu min 2 dikurangi 5B sama dengan 1. Dari kedua persamaan tersebut, kita
lakukan seperti biasa substitusi eliminasi, maka nanti akan memperoleh nilai A-nya itu adalah 11/3 dan B-nya itu adalah min 5/3. Berarti solusi akhirnya itu kita dapat tinggal substitusi dari yang pertama bahwa Y sama dengan 11/3 dikali E pangkat min 3T min 5/3 E pangkat min 5T. Oke, eh ini kan karakteristiknya beda ya akarnya ya. Iya, Pak. Kalau akarnya sama, Akarnya sama, kalau nggak salah ada ada tipe. bentuk solusinya ya. Iya, ada juga, Pak. Oh, itu nomor 5, Pak, untuk nomor 5. Itu jadi Oh, nomor 5 akarnya sama. iya, jadi ntar solusinya juga beda. Oke, berarti variasinya apa lagi? Akar beda, akar sama, terus apa lagi? Oh, sebentar. Kartu. Kalau nggak punya akar ada nggak persamaan karakteristiknya? Nggak, Pak, dia cuma ada 2. Jadi ketika akarnya itu beda sama akarnya itu kembar. Oke ya, jadi gambarnya kira-kira gitu ya. Siapa tadi Rapi ya? eh Balik lagi ke slide awal. Nomor 1 begitu ya. Nomor 2 skip, nanti diganti soalnya. Nomor 3 mana? 3, 4. Nah, sekarang yang nomor 5 ya. Iya, Pak, 5 dia bentuknya itu akarnya kembar. Jadi solusinya juga tergantung akarnya. Oke, coba nomor 5 dulu dibahas. Kelima tiga. Nah ini. Nah berarti karena di sini dari soal nomor 5 itu kan D kuadrat Y per DY kuadrat dikurangi 6 dikali DY per DT tambah 9Y sama dengan 0. Dan dengan syaratnya itu adalah Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Dari soal tersebut kita akan dapat persamaan karakteristiknya yaitu 3 akar-akarnya. Berarti kan kita tahu bahwa akar itu alfa sama dengan beta. Karena alfanya 3, betanya 3. Berarti solusinya itu adalah Y sama dengan A plus T kali B dikali dengan E pangkat alfa T. Nah, karena kan tadi alfanya itu sama dengan 3, berarti dapat solusinya itu adalah Y sama dengan buka kurung A plus TB dikali E pangkat 3T. Dan syaratnya itu Y 0 sama dengan 1, berarti dapat persamaan satunya itu bahwa A sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan aja nilai T-nya. Lalu coba kita turunkan, akan mendapatkan Y aksen sama dengan B besar kali E pangkat 3T tambah buka kurung A plus TB dikali dengan 3 dikali E pangkat 3T. Nah, karena diketahui Y aksen 0 sama dengan 1, maka kita akan memperoleh persamaan kedua, yaitu B tambah 3A sama dengan 1. Nah, tinggal kita substitusikan aja nilai A-nya ke dalam persamaan kedua, maka nanti akan memperoleh nilai A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan min 2. Berarti tinggal disubstitusikan ke solusi awal, maka didapat solusi akhirnya adalah Y sama dengan A-min 2T kali E pangkat alfa T. Gitu, Pak. Oke, jadi bentuk solusi umum kalau akar karakteristiknya kembar itu ya A ditambah T kecil B dikali E pangkat alfa T, di mana alfanya adalah akar karakteristik. Kemudian disubstitusi Y0 sekian, kemudian diturunkan sekali, substitusi aksen nolnya sekian, nanti dapat nilai A besar dan B besar. Oke, ini yang nomor 5 bentuk umumnya ini. Oke, yang nomor 1 tadi bentuk umumnya apa? Kalau akarnya beda tadi, Boleh di back dulu. ini. Nomor satu mana tadi jawabannya? Yang lebih. Sebentar, Pak. Nah, ini. Oke, kalau yang nomor 1 kalau akar beda A A besar. A besar E pangkat alfa T ditambah B besar E pangkat beta T. Ya, kalau lupa ya dihafal gitu ya. Ya caranya sih sebetulnya Anda tulis saja.
tulis ulang lagi gitu ya, sehingga bisa hafal. Sisanya tinggal mensubstitusi dan hati-hati ketika menurunkan ya. Kalau Anda menurunkan ya aksennya salah, bubar walaupun ya aksen 0 sama dengan satunya disubstitusi itu ya. Dan ini juga sebetulnya Anda boleh coba ketika solusi akhirnya Y sama dengan 11/3 gitu ya, dan seterusnya itu, coba disubstitusi ke dalam persamaan yang atas, benar nggak hasilnya, gitu ya. Jadi mengecek bahwa solusi yang Anda dapat itu hasilnya benar, ya. Oke, nggak apa-apa. Siapa tadi? Raffi ya? Raffi dihafal ya Siap, prosedurnya Pak. ya. Karakteristiknya oke, tinggal solusi umum karakteristiknya itu yang memang harus dihafal kalau akarnya kembar atau berbeda. Oke, balik yang soal nomor 3, 3 dan 4. Nah, ini bedanya apa dengan nomor 1? Dengan nomor 5 lah ya, ini kelihatan. Kan nomor 5 dan nomor 1 setipe ya, cuma beda akar karakteristiknya ya. Nomor 3, nomor 4 ini gimana? Perbedaannya apa nih? Dengan soal nomor 5 ini. Kalau nomor 3 ini dia menggunakan pemisahan variabel, Pak. Jadi disamain dulu variabel kanan dan kiri. Dipisah dulu variabel kanan dan kirinya. Nomor 4, nomor 4 sama pemisahan variabel. Nomor 4 dan nomor 5 sama nggak itu, Stefani? Tipenya sama nggak? Nomor 4 itu beda, Pak. Loh, nomor 4. Kan kalau nomor 5 kan ya double aksen gitu kan. Dikurang ya double aksen ditambah y aksen ditambah y sama dengan 0 gitu kan. Nomor 4 kan juga sama tuh, bisa saya tulis sebagai beda ya, cuma ya aksen ya. Ya aksen dikurang y kuadrat dikurang 1,2 y. Beda ya tipenya ya. Yang nomor 5 itu ordernya 2 ya. Iya, beda, Pak. Iya. Oke. Jadi nomor 3, 4, 5 ini representasinya beda-beda ya, masing-masing nomor 3 pemisahan variabel. Ya, saya tanya lagi Rapi, mana Rapi? Nomor 3 kebayang nggak ngerjainnya gimana? Atau nomor 4? Yang kebayang yang mana Rapi? Belum kebayang sih, Pak. Soalnya Lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Siapa? Nurlisa mana? Ada Nurlisa Fitri? Ada Nurlisa Fitri? Halo? Nggak ada. Oke. Najwa Bilkisti? Halo Najwa? Iya, Pak. Pemisahan variabel nomor 3 kebayang nggak caranya? Belum sih, Pak. Belum. Yang nomor 4? Kalau bentuk soalnya gitu kebayang nggak? Belum. Belum juga. Oke, udah nggak apa-apa. Jadi bagi kalian yang memang belum terbayang, lupa ya, mulai sekarang direview-review lagi ya. Ditulis lagi gimana caranya supaya bisa hafal. Karena ujiannya nanti close book ya. Oke, nomor 3, silakan dibahas. Baik, jadi untuk nomor 3 ini kan kita menyelesaikan persamaan diferensial berikut untuk Y sama dengan YT. Untuk yang pertama itu A sama dengan, untuk yang bagian A, Y kuadrat
DY per DT sama dengan 4T, untuk Y0-nya itu sama dengan 3. Jadi untuk caranya itu pertama kita pisahkan variabelnya dulu. Jadi Y kuadrat DY per DT sama dengan 4T ini kita pisahkan, jadi Y kuadrat DY sama dengan 4T DT. Lalu kita integrasi kedua sisinya, kita integralkan integral Y kuadrat DY sama dengan integral 4T DT, kita dapatkan Y pangkat 3 per 3 sama dengan 2T pangkat 2 plus C. Jadi kita gunakan lagi kondisi awal Y0 sama dengan 3, kita substitusikan, jadinya Y pangkat 3, jadinya 3 pangkat 3 per 3 sama dengan 2 dikali 0 pangkat 2 plus C. Kita dapatkan C itu sama dengan 9. Nah, kita balikan lagi ke persamaan yang ini, jadinya Y pangkat 3 per 3 sama dengan 2T pangkat 2 plus C. Jadinya didapat dia sama dengan 6T pangkat 2 plus 27 pangkat sepertiga. Lalu untuk yang B-nya Bentar, itu bentar. Sebentar, sebentar. E pangkat Stefani, T sebentar. DY per DT sama dengan Y kuadrat, untuk Y0 sama dengan Halo, Stefani, sebentar dulu ya. Halo, suara saya jelas? Masuk? iya Kak, baik Kak. Oke. Jadi langkah pemisahan Halo, iya Pak, variabel, jelas Pak. ya, langkah pemisahan variabel untuk yang lain ya, itu dikelompokkan mana yang variabel Y, mana yang variabel T, gitu ya. Kemudian diintegralkan kedua ruas, nanti dapat hasil pengintegralannya. Itu tak tentu ya integralnya ya bentuknya. Muncul C. Ya di sebelah kiri itu kan kalau Y kuadrat DY, integralnya kan harusnya ditambah C ya. P4TDT diintegralkan juga tambah C. Nah ini C-nya kita gabung saja nggak apa-apa. Sehingga menjadi tambah C saja gitu ya untuk keduanya. Nanti disubstitusi, Y0 sama dengan 3, nanti dapat C besarnya 9. Kemudian ya sederhanakan bentuk akhirnya itu ya. Nah kita bisa lihat kalau Y0 itu berarti kan 6 kali 0 gitu. Itu Y dalam T ya. Y fungsi dalam T. Jadi Y0 berarti apa? 6 kali 0 ditambah 27. Hasilnya kan 27. Pangkat sepertiga, akar pangkat 3 dari 27 nilainya adalah 3. Jadi solusinya benar gitu ya. Yang kedua, kalau itu bentuk Y-nya Anda substitusi, dikuadratkan gitu ya. Y kuadrat. Coba dikuadratkan itu kan menjadi apa? 6T kuadrat tambah 27 pangkat 2 per 3 gitu ya. Dikali DY per DT. Turunkan Y sekali gitu ya. Nanti di otak-atik hasilnya apakah sama dengan 4T gitu ya. Solusinya seperti itu. Nah yang B juga prosedurnya sama ya. Prosedur sama, nanti Anda dapat bentuk Y-nya sama dengan itu. Y0 sama dengan 0,5. Betul ya? Kalau Y sama dengan 1 per E pangkat min T tambah 1, berarti ketika Y-nya 0, 1 per E pangkat min 0, 1 ya. E pangkat 0, 1 ya. 1 tambah 1. Jadi 1 per 2, 0,5. Betul ya? Nanti disubstitusi. E pangkat T. Kemudian Anda cari DT-nya apakah sama dengan Y kuadrat. Tuh. Soal ini hanya mencari solusi. Tapi Anda juga harus bisa membuktikan bahwa solusi yang didapat itu memang memenuhi persamaan yang awal gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya, yang lain juga ini ya. Tidak sulit mudah-mudahan ini. Oke, yang nomor 4. Langsung coba dibahas. Silakan coba dijelaskan. Oke, baik. Nomor 4 itu kan soalnya menyelesaikan persamaan diferensial untuk Y sama dengan YT. Yang dimana soalnya itu Y aksen sama dengan 1,2Y dikurang Y kuadrat, yang dimana Y0-nya itu sama dengan 2. Untuk selanjutnya kita rubah bentuk Y aksennya jadi DY per DT dulu. Untuk selanjutnya di sini kita mengalihkan kedua ruasnya ini dengan apa di sini? Oh,
kita mengalihkan kedua ruasnya dengan D, DT DT per DT per 1,2Y 1,2Y dikurang Y kuadrat, yang dimana selanjutnya di sini bentuknya jadi DY per Y dikali 1,2 min Y sama dengan DT. Untuk selanjutnya kita lakukan uh, dekomposisi pecahan, yang dimana bentuknya akan menjadi 1 sama dengan A dikali 1 min Y ditambah BY. Lalu untuk selanjutnya kita substitusi di sini Y-nya itu sama dengan 0, yang dimana 1 itu sama dengan A1,2, sehingga diperoleh dari sini A-nya itu 1 dibagi 1,2, yang diperoleh hasilnya jadi A-nya itu 5/6. Untuk selanjutnya Y-nya, jika pada saat Y-nya itu 1,2, sehingga diperolehkan di sini 1 itu kan sama dengan B dikali 1,2 ya. Maka diperoleh dari nilai B-nya ini adalah 5/6. Sehingga diperoleh nilai dari Y per Y 1,2 min yaitu sama dengan 5/6 dikali 1 per Y ditambah 1 per 1 per 2 min Y. Setelah diperoleh, kita integralkan kedua ruasnya ini hingga diperoleh ini harusnya bentuknya masih integral dt. Setelah itu kita keluarkan di ruas kirinya itu 5/6, sehingga diperoleh 5/6 dikali integral 1 per Y. 1 per Y ditambah 1 per 1,2Y dy sama dengan integral dari dt. Sehingga diperoleh dari sini 5/6 dikali ln Y dikurang 1 per 2 dikurang Y sama dengan T plus C. Untuk selanjutnya kita gunakan operasi logaritma, sehingga ini akan menjadi pembagian, sehingga diperoleh 5/6 dikali ln Y per 1,2 min Y sama dengan T plus C. Karena di sini T-nya itu maksudnya itu karena T-nya itu 0, maka kita masukkan T-nya itu 0 dengan 0, maka diperoleh 5/6 dikali 2 per 1,2 dikurang 2 sama dengan 0 dikurang C. Sehingga diperoleh C-nya itu 5/6 ln 2 per 0,8. Atau karena ini bentuknya mutlak, maka diperoleh C-nya itu 5/6 dikali ln 5 per 2. Dengan demikian dari sini kita peroleh 5/6 dikali mutlak dari Y per 1,2Y sama dengan T plus 5/6 5 per 2. Maka diperoleh hasil akhirnya itu Y per 1, min Y sama dengan 5 per 2 E pangkat 6 per 5 T. Itu baris kedua kedua dari akhir menjadi baris terakhir, gimana itu ceritanya? Kan T-nya hilang tuh, T kecilnya tuh gimana tuh? Bisa nggak dapatnya?
Yang sebelah kiri, bukan, kedua ruas dikali 6/5. Berarti kan yang sebelah kiri menjadi len mutlak gitu kan. Ditambah yang sebelah kanan berarti 6/5 T ditambah len 5/2. Itu ya, len 5/2. 5/6-nya hilang tuh karena dikalikan dengan 6/5. Setelah itu kedua ruas Anda ambil E pangkat gitu ya, sama-sama E pangkat. Nanti E pangkat len itu kan sama dengan E pangkat len kotak itu sama dengan kotak gitu ya. Jadi makanya yang sebelah kiri menjadi mutlak Y per 1,2 kurang Y. Nah yang sebelah kanan itu kan T ditambah len 5/2 ya. Berarti menjadi E pangkat 6/5 T gitu ya. Ditambah len 5/2. E pangkat len 5/2 itu sama dengan 5/2 gitu ya. Karena penjumlahan itu kan menjadi perkalian gitu ya. Makanya nanti hasilnya adalah menjadi 5/2 E pangkat 6/5 T. Itu ya, ada baris yang hilang yang perlu dijelaskan penulisannya gitu ya. Nah, tapi ini bentuknya yang B, nomor 4 ini kan tidak spesifik ya. Kalau yang nomor 3 tadi kan Y sama dengan sekian gitu ya. Kalau ini bentuknya mutlak Y per 1,2 Y dikurang per 1,2 kurang Y itu sebenarnya itu. Nah, ini eh, ya ditambahkan aja penjelasan bagaimana memasukkan bentuk akhir ini ke dalam persamaan yang atas dan hasilnya memang benar gitu ya. Kalau Y0 sama dengan 2 benar nggak? Kalau Y-nya sama dengan 0, nah ini kan bentuk Y sama dengan YT. Y0 ini gimana ini hitungnya ya? Y0 sama dengan 2. Bisa nggak ini dibuatnya eksplisit ini ya? Ini kalian ngambil dari mana sumbernya atau ngerjakan sendiri nih? Kerjakan sendiri atau gimana? Halo, halo, Salman. Maaf Pak, kebetulan yang ini bukan bagian saya Pak. Ya, bagian siapa? Ayo. Nggak apa-apa, di ini aja, dikonfirmasi aja siapa ini. Stefani, ini bentuknya udah selesai belum ya? Bentar, Pak, ini sepertinya belum selesai. Ya, bentuk eksplisitnya belum bisa dimasukkan ini ya. Ya, harusnya dia dalam bentuk iya sama dengan sekian. Oke, nggak apa-apa deh, coba diotak-atik dulu ya. Masih ada waktu nanti pertemuan berikutnya. Jadi artinya kelompok ini boleh merevisi tampilannya gitu ya. Nanti ditulis saja ya, supaya tuntas ya. Oke, nggak apa-apa. Cukup ya. Terbahas semua ya. Nomor 5 tadi udah, 3, 4 udah, nomor 1 nanti diganti soalnya sekaligus pembahasannya. Ya. Baik, cukup ya. Silakan ditutup kelompok ini. Oke, kami tutup. Kurang lebih ya mohon maaf karena memang banyak revisi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa? Hilman, Kelompok 8 izin share screen, Pak. silakan langsung. Polanya kayak tadi aja saya tanya temennya ya. Kalau ingat teorinya ya nggak apa-apa dijelaskan dulu. Di itu aja full screen.
Nah, oke, Iya, baik. silakan dijelaskan soalnya, silakan. Baik, jadi kelompok 8 itu materi tentang analisis dinamik dan persamaan selisih. Jadi di soal pertama ini menentukan nilai XT untuk T 0, 1, 2, 3, 4 dan gambarkan grafik fungsi bertingkatnya. Ini diselesaikan dengan cara yang satu persatu gitu. Lalu untuk yang nomor 2 dicari solusi umumnya dari persamaan selisih yang A dan B. Ya, sebentar. Tadi sampai mana? Nurlisa tadi udah belum? Najwa, Ryan, Muhammad Ryan, ada Ryan? Halo, Muhammad Ryan. Iya, Pak. Kebayang nggak tuh? Satu dua tuh. Masih ingat nggak? Ini belum lama ya paparan materinya ya. Kalau soalnya kayak gini kebayang nggak nyelesainnya? Lupa? Ya udah nggak apa-apa. Direview ya. Hilman, kebayang nggak ini? Satu dua. Belum. Ya udah nggak apa-apa. Oke, dibahas aja deh. Satu dua coba gimana ini? Kan mirip ya tipenya ya. Iya Pak, berarti Ya langsung silakan. dibahas. Satu dua dulu ya dibahas coba gimana? Sebentar Pak. Sudah terlihat jawabannya Pak. Iya coba teorinya gimana ini berarti? Di sini kan diberikan persamaan selisih XT sama dengan XT min 1 plus 3 dengan X 0-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk mendapatkan X 1, 2, 3, 4-nya, tinggal kita mensubstitusikan T sama dengan 1, 2, 3. Maaf, salah. Jadi kita tinggal mensubstitusikan X T min satunya itu berapa, lalu ditambah 3. Lalu di sini misalnya X 0 sama dengan 0, lalu X satunya itu kan X T min 1, berarti X 0 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Lalu untuk X 2-nya itu sama dengan X 1 ditambah 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Lalu untuk X 3-nya itu X2 ditambah 3 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Lalu untuk X4-nya itu X3 ditambah 3 sama dengan 9 ditambah 3 sama dengan 12. Lalu di sini ada grafik fungsi bertingkatnya. Di sini kan untuk yang X0 dulu itu kan dia dari T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari 1. Maka di sini grafiknya untuk yang mendekati 0 ini dia bulat penuh, lalu untuk yang satu ini bulatnya kosong. Lalu begitu seterusnya untuk sampai X sama dengan 4. Eh soalnya kan tentukan nilai XT, maksudnya solusi umum XT atau cuma substitusi T kecilnya 0, 1, 2, 3, 4 ini? Substitusi T kecilnya, kalau untuk yang solusi umumnya untuk soal nomor 2-nya, Pak. Oke, tapi soal nomor satu bisa ya solusi umumnya sebetulnya ya. Iya, itu nanti dikerjakan di nomor 2 juga, Pak. Nomor dua. Oke, jadi gambarannya gini ya, kalau selisih, kalau digambar grafiknya hanya mensubstitusi, kemudian Anda berikan tanda bulat kosong sama penuh untuk menunjukkan bahwa di nilai satu itu nilainya lompat ya, menjadi sama dengan 3 ya, bukan di nol lagi gitu ya. Oke. Oke, nomor duanya coba Iya, gimana? Pak. Di sini soalnya yang A itu sama seperti tadi persamaan selisihnya yaitu XT sama dengan XT min 1 ditambah 3 dengan X 0 sama dengan 0. Lalu untuk yang B ini soalnya sebenarnya sama dengan pertemuan sebelumnya, cuman pertemuan sebelumnya itu nggak dicari solusi umumnya. Jadi kali ini akan dibahas bagaimana cara mencari solusi umumnya. Ya, silakan lanjut.
Di sini di pertemuan sebelumnya juga jelaskan bagaimana cara untuk mengetahui solusi umum dari persamaan selisih. Di sini untuk yang A tidak sama dengan satu, bentuknya itu A besar dikalikan A pangkat T ditambah B per 1 min A, di mana A ini adalah suatu konstanta yang bisa ditentukan dari nilai awal x0. Di sini untuk yang A, untuk persamaan selisih yang A-nya itu kan sama dengan satu dan B sama dengan 3. Maka solusi umum dari persamaan selisihnya itu menggunakan yang ini, yang jika A sama dengan satu maka X0 ditambah BT. Maka di sini X0 yang 0 ditambah B-nya 3 dikalikan dengan T. Ini bentuk solusi umum ini sudah diverifikasi benar dengan yang sebelumnya. Di sini terlihat untuk X1 sama dengan 3, berarti 3 dikali 1, untuk X2 sama dengan, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6, berarti benar. Lalu untuk Sebentar, yang sebentar. Jadi kalau persamaan selisih ini itu berperan di, bukan, bentuk umum solusinya itu kita menggunakan yang atas atau yang bawah dilihat dari koefisien X besar T kurang 1 ya. Jadi kalau yang A itu bentuk yang A kecilnya 1, berarti pakai yang bawah gitu ya. Nanti yang soal nomor B itu karena koefisiennya 3 ya, maka dia pakai bentuk ya, yang atas, nilai A-nya tidak sama dengan 1. Ya, bedanya itu. Jadi cuma 2 ya ya, kasusnya ya. Si nilai XT kurang satunya kalau nggak 1, kalau nggak tidak sama dengan 1 gitu ya. ya Pak. Oke, silakan yang B-nya. Yang B di sini kan tadi A-nya itu sama dengan 3, di mana dia tidak sama dengan satu dan B-nya itu min 3. Maka di sini pakai bentuk yang pertama tadi, A besar dikalikan A pangkat T ditambah B per 1 min A. A kecilnya 3, lalu B-nya min 3, A-nya itu 3, 1 min 3 berarti. Maka X-nya ini adalah A dikali 3 pangkat T ditambah 3 per 2. Ini kan minus, minus jadi positif. Lalu dengan menggunakan X0 sama dengan 2, diperoleh nilai A yaitu sama dengan X0 sama dengan A dikali 3 pangkat 0 yang merupakan 1, lalu ditambah 3 per 2 sama dengan 2. Maka A ini 2 dikurang 3 per 2, maka A sama dengan 1 per 2. Jadi bentuk solusi umumnya itu sama dengan XT sama dengan setengah dikali 3 pangkat T ditambah 3 per 2. Atau setengah dikali 3 ditambah 3 pangkat T. Oke, Anissa, itu kan XT sama dengan setengah 3 tambah 3 pangkat T gitu ya. Ya Pak. Berarti kalau XT kurang 1 apa hasilnya? XT kurang Kalau TE. XT sama dengan setengah 3 tambah 3 pangkat T. Berarti kalau XT kurang 1, T-nya dikurang 1 yang ini Pak. ya berarti kan ditambah 3 T kurang 1. Gitu ya. Iya. Nah, kalau yang soal B itu kan gini ya. Kalau XT dikurang 3, XT kurang 1, ya berarti kan sebetulnya disubstitusi saja tuh XT yang bawah, setengah 3 tambah 3T dikurang setengah 3 tambah 3T kurang 1. Coba aja nanti di otak-atik hasilnya benar nggak? Akan sama dengan min 3 itu ya, yang B ya. Jadi kalian juga biasakan ketika mendapat solusi, coba dicek ke persamaan awal yang diketahui ya, solusinya benar atau tidak. Oke ya, yang Baik, nomor Pak. 2 begini. Terima kasih. Terus soal berikutnya mana? Baik. Ini Izin soal nomor lanjut. 3 ya? Iya, Pak. Oke ya, gimana? Nomor 3, ini diberikan persamaan diferensi XT sama dengan min 1,2 XT min 1 plus 6 dengan diketahui X0-nya ini 4. Dan di soal ini eh, disuruh mencari untuk tentukan nilai A dan B dari persamaan ini. Kemudian apakah persamaan ini stabil atau tidak stabil. Kemudian jika tidak stabil, apakah divergensinya bersifat osilasi atau uniform, dan hitunglah nilai XT untuk T-nya mulai 0 sampai 5. Oke, Rafina, menjawab yang A itu cuma lihat langsung ya. Iya, Pak.
Jadi A kecilnya berapa? A kecilnya min 1,2 dan B-nya 6. Kemudian yang B, stabil tidak stabil tuh apa kriterianya? Bentar, Pak. Kalau menjawab yang B harus nyari solusinya dulu nggak? Harus melihat dari nilai absolutnya dulu, Pak. Kalau ini kan mirip ya tipenya dengan soal yang nomor 2 bisa dicari solusinya gitu ya. Yang nomor 2 tadi kan XT sama dengan 3 XT kurang 1 dikurang 3 Min gitu 3, kan. iya. Iya, Pak. Oh, iya artinya ini kan bisa dicari solusinya dengan prosedur yang sama nomor 2 gitu kan ya. Nah pertanyaan saya untuk menjawab ini stabil atau tidak itu harus dicari dulu nggak solusinya. XT-nya sama dengan sekian dulu. Nggak perlu, Pak, karena bisa langsung cari nilai absolut dari koefisien A kecilnya. Oke, nilai absolutnya berapa? Nilai absolutnya karena di sini A kecilnya itu min 1,2, terus dimutlakin, berarti nilainya 1,2 itu lebih besar dari 1, maka persamaannya ini tidak stabil. Oke, berarti yang nomor 2 itu tidak stabil juga ya. Yang 3 itu, yang tadi XT sama dengan 3XT kurang 1 dikurang 3 itu juga nggak stabil. Karena koefisiennya 3. Iya, Pak. Iya, karena lebih dari Yang 1. yang 2A stabil nggak? 2A, sebentar. 2A stabil juga. 2 stabil. Oke, lanjut. Iya. Balik. Oke, jika tidak stabil, dia sebentar, kalau stabil kriterianya apa? Sorry, Kalau sorry. Kalau divergensi kan bisa osilasi atau uniform, kita cek. Tapi kalau stabil, stabil saja atau stabil apa gitu? Enggak, cuma satu aja, stabil ya udah gitu, selesai. hmm, bentar, Pak. Iya, stabil dong. Stabil doang, oke. Sekarang kalau nggak stabil, dia osilasi atau uniform, mengeceknya gimana? Dari Kalau solusi un- umum, Kalau untuk uniform, itu jika A-nya ini lebih besar dari 0, A kecilnya lebih besar dari 0, maka dia divergensinya bersifat uniform atau seragam. Tapi kalau A-nya ini kurang dari 0, divergensinya bersifat osilasi. A kecil 0, A negatif, dia osilasi. Terus, A-nya positif, dia uniform. oke, soal ini berarti apa? Soal ini osilasi, karena A-nya ini kan min 1,2, Oke, kurang dari terus 0. ya, terus XT untuk T sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini hanya disubstitusi saja, sehingga Iya, nanti Pak. dapat tangga. Iya. Oke, coba lihat jawabannya. Oke, lanjut. Nah, ini ada syarat ya. Stabil, tidak stabil, atau stabilitas ketika tepat sama dengan 1. Mutlaknya yang dilihat ya. Iya, Pak. Oke, 1,2 lebih dari 1 dia tidak stabil. Terus lanjut. Nah, ini syarat osilasi atau uniform ya. Positif uniform, negatif dia osilasi. Osilasi. Waktu presentasi ada ininya ya. Ada apa sih namanya? Contohnya ya kalau nggak salah itu. Gambarnya Iya, osilasi ada, Pak. sama seragamnya. Oke. Oke, divergensinya osilasi. Terus udah ya. Yang Yang B. terakhir, ya yang substitusi. Nah, ini kan substitusi. Ketika mensubstitusi tidak perlu cari solusi umumnya. Cukup begini aja. Iya, Pak. Oke, X04, X1 1,2 terus selesai gini ya. Iya, Pak. Jadi nanti kalau kalian melihat soal-soal seperti ini ya ditambahkan saja penjelasan misalkan cari solusi umumnya gitu ya untuk latihan, kemudian gambar grafiknya untuk ilustrasinya seperti apa gitu ya.
Baik, Oke, Pak. ini soal nomor Ini 3. soal nomor 3 ya. Oke, 4. Mana? Ini nomor 4. Kalau iya Pak, kalau soal nomor 4 itu eh, buat cari nilai dari C1, C2, C3 dari model CT-nya itu 1,1 kali CT-1 min 30 dengan diketahui channelnya itu 150. Terus untuk menentukan solusi umum dari persamaan selisih tersebut dan mau tahu kalau nilai CT-nya itu bakal stabil apa enggak. Iya, coba yang 1A. Ini sebetulnya apa sih? Hanya mensubstitusi ya Iya Pak, nilai C1. C1 berarti sebetulnya hanya menghitung 1,1 dikali C0 kurang 30 gitu kan ya. iya Pak. C2 ya berarti C2 sama dengan 1,1 kali C1 dan seterusnya. Oke, solusi umum berarti caranya sama dengan nomor 2 ya. Betul Pak. Oke, nomor 3 ini stabil nggak? Ini enggak stabil Pak, Kenapa? karena dia nilai absolut A-nya itu lebih dari 1. Oke, Dia divergen. divergen. Ya, kalau Oke, misalnya melihat dari penjelasan sebelumnya yang tadi Vena bilang sifatnya dia eh, uniform. uniform. Oke, coba lihat jawaban kalian. Ya, 1E. Yang A mudah ya, hanya substitusi ya. Yang B, nah ini mendefinisikan A kecil dan B kecil. Dihitung CT-nya, ini hati-hati ya ngitungnya ya. Substitusi A besarnya dapat minus 150 solusinya ini. Oke, jadi di soal kamu pakai huruf C ya untuk konsumsi, tapi sebetulnya dia persamaan selisih saja ya. CT-nya ini 150. Ya, ini kalau dicek apakah memenuhi solusi bisa ya. Jadi CT-nya kan itu berarti CT kurang satunya ya. Berarti 1,1 pangkat T kurang 1 diubah. Nanti di otak-atik benar nggak dapatnya sesuai yang di atas. Solusi umumnya ini. Terus yang B, yang C, divergen. Divergennya apa? Uniform, Pak. Uniform ya. Iya, Ya nanti kasih cuma keterangan tambahan aja. iya. Kalau plot grafiknya bisa nggak digambar sebetulnya? Stabil atau divergen itu? Kan ada osilasi, ada uniform kan di paparan juga ada ya. Contohnya yang osilasinya juga gimana ya? Nanti dilihat lagi ya untuk semua juga ya cara menggambarnya itu gimana. Oke, udah ya soal berikutnya mana? Udah. Udah Iya. habis, Pak. 1, 2, 3 ini soal keempat kan ya? Ini soal keempat ya? Iya, Oke, tapi udah. beranak A, B, C. Oh beranak ya. Ya sudah totalnya lebih dari 5. Oke, terima kasih. Kelompok ini silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih atas koreksinya Pak Ibnu. Kami jadi kelompok 8. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. eh Terakhir ya, habis ini ya, Hilman ya? Kelompok berapa? Iya, Pak. Oke, silakan. Ya, ini review ya sekaligus Anda ketika melihat soal-soal ini ingat nggak ya caranya gitu ya. Kalau masih lupa ya dibaca lagi, ditulis lagi gimana caranya supaya bisa hafal gitu ya. Setelah itu tahu. Jadi nggak cuma hafal, tahu cara makainya juga ya. Oke, silakan. Contoh soalnya apa ini?
Siapa mau jelaskan? Untuk soal pertama, fungsi penawaran dan permintaan produsen mobil untuk model tertentu pada waktu T adalah untuk QST-nya ini eh, 3P T-1 dikurang 12. Untuk QDT-nya ini min 4PT tambah 28. Tunjukkan bahwa seiring waktu harga mobil akan konvergen dan berikan nilai equilibriumnya. Oke, mana Bagas? Ada Bagas? Cek, mana Bagas? Ada Bagas? Ada, Pak. Bisa ini ngerjainnya? Kebayang ngerjain soal ini? Ini yang kalau nggak salah yang QS, T ini sama dengan QD, T untuk dapat titik konvergen. Oke, kesetimbangan ya, betul. Ya, jadi kalau bicara tentang kesetimbangan ya sudah disamakan gitu kan, QS supply, QD demand gitu ya, permintaan penawaran. Nah, tapi masalah konvergennya ini ada tambahan lain. Oke, silakan dibahas, Mbak. Jadi pada kondisi equilibrium di periode T-nya ini 3P T-1 dikurang 12 sama dengan min 4P T tambah 28. Sehingga didapat PT-nya ini min 3 per 4 P T-1 ditambah 10. Dan kita ketahui bahwa min 3 per 4-nya itu berada di antara 0 sampai dengan min 1. Sehingga harga PT-nya ini akan konvergen ke nilai equilibrium PE yang dapat dihitung PE sama dengan B per 1 min A didapat 40 per 7 atau 55 per 7. Alternatif lainnya untuk menghitung PE jika diketahui konvergen adalah dengan menyatakan bahwa saat T mendekati tahingga, PT sama dengan PT-1 sama dengan PE. Sehingga PE-nya ini sama dengan min 3 per 4 PE tambah 10. Hingga didapat hasil akhirnya itu PE sama dengan 40 per 7. Jadi untuk solusi umumnya, PT sama dengan A besar min 3 per 4 pangkat T tambah 40 per 7. Di mana A besar bergantung pada P0, tetapi suku A besar yaitu min 3 A besar min 3 per 4 pangkat T akan menghilang saat T menuju tahingga. Solusi umum ini. Iya, Pak. Bedanya sama 12/4 apa? Kan dicari equilibrium. Kemudian dikelompokkan PT sama dengan itu. PE-nya itu. Tiba-tiba muncul A kali min 3 per 4 T tambah 40 per 7. Ini ada rumus umumnya ya? Untuk rumus umumnya ada, Pak. Yang di 12.2, Pak. 12/2. Di slide ya kemarin ya? Iya, Pak, di PPT kemarin. Oke. Ya mungkin ini ditambahin solusi umumnya apa terus sehingga nanti dapat PT-nya kayak gini gitu ya. P-nya 40 per 7 ditambah min 3 per 4-nya itu min 3 per 4 tuh koefisien yang itu ya. Oke. Ya perlu diingat bentuk umumnya ya. Jadi nanti PT-nya dapatnya kayak gini gitu. Oke, keterangan suku menghilang T menuju tahingga itu untuk apa berarti? Untuk menjelaskan apa dia? Konvergen. Ke 40 per 7 ya. Itu sesuai dengan yang di atas ya. Ah itu rumusnya itu ya PT ya. A besar kali A per C. Itu ya. Oke. Nanti dicantumkan aja, ditambahin biar pengingat aja.
Oke, nomor berapa? 2. Mana tadi soal nomor 2-nya? Beda linear homogen. Oke, saya tanya Bagas lagi. Bagas, gimana nih caranya? Ingat nggak? Kalau yang ini saya lupa, Pak. Lupa. Ya, bagus. Berarti direview lagi ya materinya. Oke, silakan dijelaskan gimana nih cara menyelesaikan soal seperti ini. Jadi untuk langkah pertamanya persamaan karakteristiknya itu adalah x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 0. Yang memiliki akar-akarnya 2 dan 5. Sehingga solusi umumnya itu xt sama dengan a besar dikali 2 pangkat t tambah b besar dikali 5 pangkat t. Dengan a dan b-nya itu sebagai konstanta, diketahui bahwa x0 sama dengan 2. Maka 2 sama dengan x0 sama dengan a dikali 2 pangkat 0 ditambah b kali 5 pangkat 0 sehingga didapat a tambah b. Dan untuk x1-nya itu sama dengan 13, maka 13 sama dengan x1 sama dengan a kali 2 pangkat 1 ditambah b kali 5 pangkat 1 didapat 2a tambah 5b. Sehingga diperoleh sistem persamaan linearnya itu a tambah b sama dengan 2, 2a tambah 5b sama dengan 13. Sehingga kita dapat 3b 3b sama dengan 13 min 4 sama dengan 9. Lalu didapat b-nya ini sama dengan 3, lalu dicari a-nya, didapat didapat a-nya itu min 1. Jadi untuk solusi umumnya xt sama dengan min 2 pangkat t ditambah 3 kali 5 pangkat t. Maka nilai x10-nya itu adalah min 2 pangkat 10 ditambah 3 kali 5 kali pangkat 10. Didapat 29,295851. Oke, ini ada hubungannya nggak sama karakteristik yang kelompok sebelumnya tadi? Kan sama-sama dicari tuh persamaan karakteristiknya. Coba lihat karakteristiknya mana tadi. X kuadrat tambah 7X tambah 10. Ini akarnya 2. Kalau akarnya kembar ada bentuk umumnya? Apa kalau kembar ini? Untuk akarnya ya Pak, kalau akarnya sama ya Pak. Ya, ini kan 25. Beda. Kalau yang kembar ada nggak? Ada Pak, tapi untuk yang solusi umumnya mungkin agak berbeda Pak. Di slide ada Izin nggak ya waktu itu? ada Pak, izin menampilkannya Pak. Ya. Ini soal kalian karakteristiknya ada yang kembar nggak? Atau beda aja ini ya? Boleh di next Raffi? Ini beda. Ini kembar. Iya Pak, next lagi Raffi, tolong. Makasih. Yang sebelum, Oh,
Ini yang kembar. Coba gimana? Yang kembar ini coba. Eh, Ya, silakan dijelaskan nih. Jadi untuk yang soalnya kali ini diketahui x kuadrat tambah 12x tambah 36 sama dengan 0 atau x min 6 kuadrat sama dengan 0 yaitu akarnya itu x sama dengan 6 dua-duanya. Oleh karena itu, solusi umum persamaan beda linear tersebut berbentuk Jadi x. Iya, Pak? itu X tambah 12 X tambah 36 loh. Kok jadi X kurang 6 sih? Apa? Coba bener. Oh, soalnya dikurang 12. Ya, jadi X kuadrat dikurang 12X. Yang mana nih yang benar? Dikurang iya atau? Pak, ini salah salah ituan Pak, salah tulis. Oke. Jadi X kuadrat dikurang 12X ya. Oke. Ya, lanjut. Oleh karena itu, jadi di mana A dan B-nya ini adalah konstanta, jadi diketahui bahwa x 0-nya ini sama dengan 1, maka 1 sama dengan x 0 sama dengan A ditambah 0. Ditambah 0, 6 pangkat 0 sama dengan A. Dan untuk x1 sama dengan 8-nya itu sama dengan A ditambah 1 kali B dikali 6 pangkat 1 atau 8 sama dengan 6 dikali A tambah B. Karena A sama dengan 1, disubstitusikan sehingga didapat B-nya itu 1/3. Jadi untuk solusi umum persamaan beda linear tersebut, xt sama dengan 1 ditambah t per 3, 6 pangkat t. Untuk nilai x9-nya itu, x9 sama dengan 1 ditambah 9/3 dikali 6 pangkat 9, sehingga didapat baru juta 310,784. Ya. Ya, kalau untuk X9 hitungannya segitu sebetulnya nggak menarik ya. Itu kan cuma menghitung angka ya. Ya, kita bisa hitung kasih ke kalkulator, tapi yang penting Anda mendapatkan ininya gitu ya. Kalau 6 pangkat 9, 6 kali 6 kali 6 udah banyak. Mana Hilman? Ya, saya kepikiran juga ini soalnya kalau nggak pakai kalkulator seru juga ya. Jadi Anda menghitung 6 pangkat 9 itu sebetulnya gampang ya. Ya, 6 kali 6 kali 6 sebanyak 9 kali Anda dapat terus kali 4 gitu ya. Kalau salah hitung ya bubar gitu ya. Di 40 juta sekian ini ya angkanya masih kecil lah gitu ya. Siap-siap aja ya kalau nanti ujiannya nggak pakai kalkulator. Nanti dikira-kira deh. Menghitung manual gitu. Kan Anda jarang tuh disuruh menghitung 6 kali 6 kali 6 sebanyak 9 kali ya. Soal yang mudah tapi jarang dilakukan gitu. Oke, udah semua belum tadi soalnya? Nomor 5 udah, terus nomor berapa lagi? Ini udah, belum ya? Belum, Pak. Oke, yang ini berarti apa nih? Menyelesaikannya pakai apa nih caranya? Karakteristik juga. Iya Pak, tapi kalau yang ini kita mencari general solusinya Pak. Oke.
Coba lihat di mana. eh ini harus dihafal berarti ya. XT-nya seperti ini ya. C per 1 tambah tambah B ini ya. Iya Pak, solusi partikular. Oke. Ya coba dijelaskan gimana. Jadi untuk nomor 3 ini, dalam persamaan beda ini, 1 ditambah A ditambah B. Untuk A-nya 7 dan B-nya 12 sehingga didapat 20. Dan 20 itu tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, XT-nya sama dengan C per 1 ditambah A tambah B sama dengan 4 per 20 atau sama dengan 1 per 5. Untuk barisan yaitu barisan berulang 1 per 5, 1 per 5, dan seterusnya memenuhi persamaan beda ini. Untuk memeriksanya, perhatikan bahwa 1 per 5 ditambah 7 dikali 1 per 5 ditambah 12 kali 1 per 5 sama dengan 4. Persamaan karakteristiknya, X kuadrat ditambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya itu min 3 dan min 4. Sehingga solusi komplementernya itu XT sama dengan A besar min 3 pangkat T tambah B besar min 4 pangkat T. Dengan A besar dan B besarnya itu adalah konstanta. Sidan. Ya Pak? Oh ya benar ya, itu X tambah 3, X tambah 4 ya. X pangkat 3 dikali X tambah 4 Iya ya. Pak. Oke. Yang kalimat atas itu tuh untuk memeriksa, kenapa harus diperiksa? Itu untuk Ada di memastikan suatu aja Pak benar atau salah dari yang persamaan sebelumnya. Angka berapa? Angka Eh, seperlimanya ini. iya Pak, kan itu ada particular solusinya. Nah itu untuk Ya, memeriksa aja apakah kalau dimasukin ke soal itu dia hasilnya sama apa enggak sama dengan 4. oke. Ya, dapat solusi komplementer. Setelah itu udah. Masih ada lanjutannya Pak. Boleh di Ya, next kan? tentu. Nah ini. Jadi selanjutnya, untuk solusi umumnya dari persamaan beda non-homogen yang diberikan diperoleh dengan menambahkan solusi partikularnya itu XT sama dengan 1 per 5 atau untuk desimalnya itu 0,2 yang ditemukan pada contoh sebelumnya. XT sama dengan 0,2 ditambah A min 3 pangkat T ditambah B besar min 4 pangkat T. Karena X0-nya ini 1,2, maka 1,2 sama dengan X0 sama dengan 0,2 tambah A tambah B yang menghasilkan A tambah B-nya itu sama dengan 1. Untuk X1 sama dengan 2,2, didapat hasilnya 3A ditambah 4B sama dengan min 2. Lalu kita selesaikan kedua persamaan tersebut, sehingga didapat A-nya itu sama dengan 6, dan B-nya sama dengan min 5. Jadi, didapat solusinya XT sama dengan min 0,2 ditambah 6 dikali min 3 pangkat T dikurang 5 dikali min 4 pangkat T. Oke ya. Jadi ini ilustrasi bagaimana menyelesaikan persamaan seperti tadi ya. Tekniknya sih nggak terlalu rumit ya, tapi Anda harus paham prosedurnya dan ya memang harus dihafal ya solusi umumnya seperti apa. Cuma nanti kalau ketemu solusi, kalau punya solusi umum dari suatu persamaan, Anda harus bisa menyatakan bahwa itu adalah solusi umumnya ya, pembuktiannya gitu loh. Kalau ini kan jenis soal yang memang mengecek berdasarkan bentuk solusi umumnya apa, solusi partikularnya apa gitu ya. Itu yang kemarin waktu presentasi saya titip coba di otak-atik bener nggak solusinya memang memenuhi gitu ya. Udah ya, udah semua ini ya soalnya ya. Sudah, Pak.
Oke, baik, terima kasih. Silakan ditutup dulu. Oke, sekali lagi kita sudah melihat ilustrasi soal-soal yang sudah dikerjakan ya. Walaupun memang ada soal-soal latihan yang saya pesan untuk coba dikasih aja ke temannya, coba dijadikan latihan. Jadi artinya Anda sekarang mendapatkan ilustrasi bagaimana soal-soal itu dikerjakan. Terus tadi juga saya tanya satu dua ya, memang ada yang lupa sama sekali, ada yang kebayang tapi cuma sedikit, ada yang memang tahu tapi ya harus dicoba gitu ya. Nah ini tindak lanjutnya Anda ini ya, review ulang mau nggak mau seperti itu. Ya. Oke, Hilman udah semua ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Di close dulu, di close. Nanti setelah recordnya dimatikan saya ini ya, sampaikan lagi ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.